سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bismillahi ma sya'allah la yasuqul khayra illallah bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Al-Mukarram segenap para alim ulama, para sepuh, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah taklim subuh Masjid Jami Al-Hidayah, Masjid Jami Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan panjang umur, istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah hampir memasuki akhir daripada perjalanan bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini sebagaimana bulan Rajab adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kategori syahrul maghfirah. Lepasnya bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, Allah masih terus memberikan keberkahan panjang umur, juga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara juga yang saya hormati, serta guru-guru yang lain yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal. Ada guru Imron, Ustaz Haji Marjuki, Abi Wawan, alhamdulillah, yang jauh yang dekat imam ratib kita, alhamdulillah, Ustaz Sahlan, alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir di majlis taklim ini sekali lagi Allah berikan keberkahan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pagi hari ini kemarin dijelaskan bahwa wa mimma yajibu i'tiqaduhu annahu yastamilu ala mashtamalat alaihi jami'al kutub. Sesungguhnya wajib kita mengimankan, ini bagian daripada akidah,
bagian daripada keyakinan. Wa mimma, dan dari sebagian perkara min tab'idiyah bil basta'in wa addi awil alsi alfiyah, dan dari sebagian perkara yang wajib apa itiqaduhu, meyakininya, annahu yastamilu ala mastamalat alaihi jami'al, wajib diimankan, wajib diyakinkan bahwa kemarin dijelaskan sesungguhnya Al-Quran itu mencakup, merangkum seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan dari langit. Jadi semua dirangkum, diringkas dalam satu kitab namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu merupakan rangkuman dari semua kitab. Kemarin dijelaskan ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab itu adalah kitab Taurat. Walaqad ataina Musa al-kitab wal furqan la'allahum tahtadun. Yang kedua kemarin dijelaskan ada juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kitab itu adalah kitab Zabur. Ada juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kitab itu adalah kitab Injil. Dan yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi petunjuk kehidupan kita, itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oleh karena itu kalau kita ngaku orang beriman, baca itu Al-Quran, karena Al-Quran nanti bakal memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Insya Allah. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Jalan-jalan ke Matraman, dari Matraman ke Pancoran, kalau kita ngaku orang beriman mah belum mau baca Al-Quran. Rugi kalau tidak membaca Al-Quran. Itu pelajaran kita yang kemarin. Lalu kita masuk Pisamiyati ay al-umurul lati la yastaqillul aqlu bi ma'rifatiha bal la tu'rafu illa bisabhi minal kitabi awis sunnah. Di dalam akidah itu ada yang disebut dengan akidah sam'iyah. Ada akidah uluhiyah, akidah yang kaitannya dengan ketuhanan, dan yang kedua ada akidah nabawiyah, akidah yang ada kaitannya dengan kenabian, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ada akidah sam'iyah. Sam'iyah itu diambil dari kata sama'a, mendengar. Ya artinya kita mendengar daripada
Alkitab, Alkitab itu maksudnya Al-Quran, awis sunnah ataupun kita mendengar daripada hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang judulnya bicara perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib, dan meyakini perkara-perkara yang gaib itu bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah itu diantaranya meyakini, membenarkan kepada perkara-perkara yang gaib. Gimana Qurannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Jadi Allah menciptakan itu ada yang perkara nampak, dohir, kelihatan, dan yang kedua ada perkara-perkara yang tidak nampak, gaib. Yang nampak kita manusia, yang nampak pohon-pohonan, yang nampak apa? Ya pokoknya yang ada juga yang tidak, dan kita wajib percaya. Seperti yang tidak nampak ataupun yang gaib itu yang pertama malaikat. Malaikat itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan bisa-bisa disuap. Sogok. Betul. Nah, yajibu ala kulli mukallafin al-iman bil malaikati alaihi sholatu wassalam ijmalan wa tafsilan. Wajib kita sebagai orang mukallaf yang memiliki akal pikiran yang sehat dan sudah cukup umur dewasa meyakini kepada perkara-perkara gaib. Itu diantaranya adalah meyakini kepada adanya malaikat Allah. Maka kata malaikat itu sesungguhnya jamak dari kata malakun. Malakun itu satu malaikat. Kalau malaikatun jamak dari kata malaikat. Padahal kalau sesungguhnya kalimat yang benar itu bukan malaikat Jibril, karena malaikat itu bentuk kalimat jamak, kalimat banyak, malaikat artinya, ataupun beberapa malaikat. Tapi bentuk kalimat mufrad dari kata malaikat itu malakun, artinya satu malaikat. Awas jangan salah bacanya. Kalau mulkun, kalau malakun malaikat, kalau mulkun kerajaan. Kalau malikun raja. Kalau milkun memiliki. Jadi dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Kalau dibaca malakun malaikat, kalau dibaca mulkun kerajaan, kalau dibaca malikun maliki yaumiddin yang memiliki. Nah itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Wa hum ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun ala an tatashakkala bi askalin mukhtalifatin kamilatun fil ilmi wal qudrah ala al a'malis syaqqah. Nih, malaikat itu siapa sih? Ulama-ulama memberikan satu definisi ajsamun latifatun nuraniyatun. Malaikat itu
adalah ajsam, jisim, bentuk. Jadi malaikat itu berbentuk. Cuma latifatun yang amat sangat lembut sekali. Latif, bentuk yang sangat lembut sekali. Ya Allah. Sehingga saking lembutnya itu tidak bisa disentuh, tapi wajib diimankan adanya. Sebagaimana kita maklum para jamaah yang dimuliakan Allah, nuraniyatun, dan malaikat itu jenisnya dari bangsa cahaya, bukan bangsa kita. Bangsa apa? Cahaya. Karena memang malaikat didesain, dirancang oleh Allah, diciptakan dari cahaya. Maka wajar kecepatannya juga adalah kecepatan cahaya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 Allah ingatkan, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana mimma taqul. Malaikat itu naik bolak-balik bumi langit, termasuk langit pertama, kedua, dan ketiga, ketujuh itu perlu waktu dalam waktu sehari. Surat Al-Ma'arij ayat 3. Ta'rujul malaikat fi yaumin. Untuk apa? Ya tentu bolak-balik itu banyak tugas-tugasnya daripada para malaikat. Naik ke langit ukuran dalam sehari. Karena mengadakan khamsina alfasan. Itu kalau kita ukuran waktunya, kalau bisa naik ke langit, kalau bisa. Berapa tahun perlu waktu? 50.000. Khamsin alfasan, 50.000 tahun. Ya Allah, bayangin Pak, 50.000 tahun belum sampai ke langit udah mati dulu. 50.000 tahun, kita boro-boro 50.000 tahun, 60 tahun, 70 tahun juga udah ringkih, kita udah mek-mekan. Boro-boro naik ke langit, naik ke Masjid Al-Mukarramah juga udah kos-kosan. Betul? Ya Allah. Maka sengaja Masjid Al-Mukarramah itu kalau Jumat lantai dasar aula samawat dibuka, itu untuk para lansia gitu maksudnya. Orang tua yang udah gak bisa naik, gak bisa naik. Naik ke Masjid Al-Mukarramah semua saat. Ya Allah, udah ngos-ngosan. Jadi kalau malaikat itu ya namanya juga makhluk Allah yang didesain dari cahaya. Jadi hanya tapi manusia itu perlu waktu untuk naik ke langit pertama, kedua, dan seterusnya. Itu berapa waktu? 50.000 tahun. Ya Allah. Jadi jelas kelihatan lemahnya kita itu wajib, yaitu malaikat qadiratun, dan mampu ala an tatasyakkala, untuk merubah diri bi askalin mukhtalifatin, bi iskalin mukhtalifatin, dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau bahasa pewayangan bisa mancala putra, mancala putri, tapi bisa menjelma, bisa berwujud, bisa nampak. Seperti malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
malaikat itu berkunjung ke Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ke kaum Sadum, bahwa memberitahukan bahwa kaum Nabi Lut akan disiksa karena ulah dan perilakunya yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang amat sangat dimurkai Allah. Perbuatan kaum Nabi Lut itu apa? Sadum itu Sodom. Jadi bahasa ada di Sodom itu kaum Nabi Lut. Sadum, sebuah negeri di mana nabinya adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kaum Nabi Sadum. Dan letak geografisnya itu kalau di peta sekarang bukan ada, itu dilepas pantai Israel yang berbatasan dengan Jordania. Di situ ada yang disebut dengan Laut Mati. Disebut Laut Mati karena kadar garamnya begitu tinggi sehingga orang tidak bisa kelelep. Jadi kalau berenang di Laut Mati itu ngambang terus karena kadar garamnya yang tinggi. Nah disitulah dulu itu bekasnya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang disebut dengan kaum Sadum, yang di dalam Al-Quran disebutkan mereka disiksa itu dengan cara diangkat itu negeri ke langit, kemudian dibalik, yang atas ada di bawah, yang tadinya di bawah ada di atas, percis seperti nyentong nasi dari apa namanya, dari bakul ke piring belum, dari kastrol belum. Nah kayak begitu, saking dahsyat. Kemudian wa amtarna alaihim hijaratan minas samai, kami hujani mereka dengan hujan batu. Jadi bukan hujan air, Pak. Yang menimpa kepada kaum Nabi Lut itu hujan apa? Hujan batu. Jadi jangan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan duit dari langit, coba kalau duit recehan. Ini kadang-kadang kita berdoa kepada Allah itu yang botol-botol pakai dan kan, ya Allah kita kekayaan turun uang dari langit, ya Allah. Coba kalau dikabul sama Allah, selalu betul. Nah itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi para malaikat itu bisa bertasyakkur, bisa berwujud, bisa merubah diri. Itu malaikat. Ini dalam keterangan agama seperti bisa, tapi yang bagus-bagus, yang tampan-tampan itu malaikat. Sama dengan syaitan, jin itu juga bisa bertasyakkur, bisa mewujudkan dirinya, tapi dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jelek-jelek. Kalau jin itu bisa berwujud menjadi ular, bisa berwujud ya jadi makhluk-makhluk yang baik. Tapi malaikat itu bisa bertasyakurnya kepada yang baik. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, wasawahidu isbatih minal kitab wa sunnah katsiratun la tu'addu wa la tuhsa. Kemudian ketetapan dalam Al-Quran wa sunnah, malaikat itu jumlahnya katsiratun la tu'addu, jumlahnya itu amat sangat banyak, la tu'addu tidak bisa dihitung. Sekali lagi, jumlahnya para malaikat itu banyak sekali dan tidak bisa dihitung. Coba bayangkan Pak, setiap hari malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu
Kalau di bumi ada namanya Ka'bah, Baitullah, di mana orang-orang bisa berkeliling Ka'bah, tawaf namanya. Kalau orang bisa mengerjakan umroh itu kemudian tawaf di mana? Di Ka'bah. Itu kalau ditarik lurus ke atas, terus ke atas, di langit ketujuh itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bait artinya rumah, makmur yang selalu ramai. Disebut Baitul Ma'mur, rumah Allah yang selalu makmur, didatangi oleh setiap hari tidak kurang 70.000 malaikat yang naik ke Baitul Ma'mur dan mereka tidak turun kembali. Coba bayangkan, 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur saban hari, dan yang 70.000 malaikat itu tidak kembali terus. Wa taral malaikata habina min haulil arsy yusabbihuna rabbahum. Jadi itu anak namanya Baitul Ma'mur. Nah, makanya kenapa Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke atas, tapi kudu transit dulu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Apa penyebabnya? Nah, ternyata kalau dari Makkah ataupun dari Ka'bah itu kalau naik terus lurus ke atas itu bukan ke pintu lagi, tapi tembusnya kemana tadi? Baitul Ma'mur. Makanya Nabi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya tinggi, dataran yang tinggi. Makanya disebut Masjidil Aqsa karena masjid ada di dataran tinggi. Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa kalau ditarik terus ke atas, itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lurus dengan babus sama pintu-pintu langit. Subhanallah. Ini diantara apa namanya rahasia Isra dan Mi'raj yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi mempercayai kepada adanya para malaikat, jumlahnya para malaikat yang begitu banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan populasi manusia, itu lebih banyak siapa? Malaikat. Coba bayangkan, setiap diri manusia itu dalam kitab Qatrul Qais dijelaskan, diri manusia itu diawasi oleh malaikat hafadzah sebanyak 20 malaikat. Satu orang diawasi, dijagai 20 malaikat. Tiap lubang, kuping ada, telinga, kanan, kiri dijagai malaikat. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun kita tidur nggak ada binatang-binatang yang merayap kemudian masuk kemana? Ke telinga, jarang terjadi karena memang dijagai. Hidung kita waktu tidur mah tidur gak tidur juga kebuka terus ya. Dijagain sama malaikat. Bibir kita, maaf kalau lagi tidur mingkem apa mana? Saya tanya Pak, kalau kita lagi tidur bibir kita, mulut kita mingkem apa mana? Rata-rata mana? Rata-rata mana? Kok tahu? Saya lihat kalau orang tidur rata-rata mana? Karena pertama untuk saluran pernapasan. Ya Allah, itu walaupun mangan nggak ada kecoa, istilah kata masuk, laler masuk, nggak ada. Karena dijaga.
jaga. Ya, itu nama malaikat. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam Al-Qur'an dikatakan la yastanqifal masihu ayyakuna abadan lillahi walal malaikatul muqarrabun id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ya Allah. Jadi malaikat-malaikat itu termasuk pula adalah hamba-hamba Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini dalil yang masyhur. Surat Al-Ahzab 50. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat-malaikat Allah, yusholluna, mereka bersolawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya fi'il mudhari, yusholluna, selalu bersolawat. Solawat para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah, shollu, juga bersolawat, salamlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlahnya malaikat itu banyak. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya malaikat, banyak, tidak terhitung. Itu secara ijmalan. Secara apa? Ijmal. Bikin lagi. Amal imanu bihim ijmalan fahuwa anna taqida anna lillahi malaikatan la yuwasifuna bidhukura wala biunusa wala yaquluna wala yasrabun wala yanamun wala yatanakabun wa hum ibadun mukramun. Cara mengimani kepada para malaikat, karena tidak sesungguhnya bahwasanya kita meyakini anna lillahi malaikatan, Allah itu memiliki para malaikat la yusofuna bidukurah, tidak disifati dengan kelaki-lakian, wala biunusatin, juga tidak disifati oleh keperempuanan. Jadi yang namanya malaikat bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Lalu ada yang bilang tuh kalau begitu bencong dong. Sembarangan ngomong. Kalau begitu bencong, kurang ajar. Kalau yang namanya banci mah itu ada dua. Ada hunsa muskil, ada hunsa goel muskil. Bahasa fikihnya itu banci itu hunsa, pakai h. Hunsa, bukan unsa. Kalau unsa perempuan, kalau pakai h hunsa, maaf dalam tanda kutip banci. Banci itu ada dua dalam fikih. Ini untuk menentukan hukum, Pak. Yang pertama ada yang goel muskil, tidak susah, tidak sulit mengenalinya. Maaf, seperti laki-laki yang memiliki sifat perempuanan. Kita sebutnya dengan istilah kata waria, wanita semi pria. Nah, itu jenis kelaminnya laki-laki tapi wataknya perempuan. Itu mah jelas. Kalau dihukumi nanti kalau matinya itu laki-laki, karena jenis kelaminnya laki-laki.
Tapi ada yang namanya unsa muskil, yang susah dikenali karena memiliki dua alat kelamin. Laki-laki punya, perempuan juga punya. Nah, untuk menentukannya sepakat ahli fikih itu untuk menentukan jenis kelamin laki ataukah perempuannya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah kadang itu tergantung bagaimana nih cara menghukuminya, bagaimana dia kencing. Kalau kencingnya dari kelamin laki-laki, berarti yang mendominasi jenis kelamin laki-laki, bukan jenis kelamin laki-laki. Yang mendominasi berarti laki. Tapi kalau kencingnya dari kelamin perempuannya, berarti dihukumi perempuan. Jadi nggak usah susah-susah. Yang biasa mandiin jenazah, ini laki apa perempuan, nih domirnya apa? Jadi kata Ustaz udah dua-duanya pakai Allahumma firlahu warhamhu. Gak usah repot kayak begitu. Iya kan? Kalau domir laki-laki apa? Bu. Kalau domir perempuan ha. Karena dua-duanya ada, jadi itu Ustaz doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu. Gak usah kayak begitu. Berarti dia belum tahu hukum. Jelas ya? Nah, jadi malaikat kembali, malaikat itu tidak didesain oleh Allah memiliki kelamin, bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Wala yaquluna, juga malaikat mah kalau ditanya, Ustaz malaikat suka makan apa kagak? Kagak malaikat. Emang kita doyan makan. Pagi sarapan, duduk lontong, siang makan, bis duhur ngopi, malam makan. Malaikat mah nggak makan. Jadi kalau ditanya malaikat makan apa enggak? Ya. Wala yashrabu, juga malaikat enggak minum. Ya Allah. Wala yaquluna wala yashrabu wala yanamu, juga enggak pernah tidur tuh malaikat. Ya Allah, repot kalau malaikat rafik tidur, giliran kita tahajud dapat 8 rakaat. Surat yang dibacanya surat yang panjang-panjang lagi. Udah lesu, udah lemes. Tahu-tahu nggak ada tulisan kebaikannya. Gara-gara tidur. Kalaupun ada orang yang melakukan perbuatan dosa, umpamanya malaikat aktifnya pas ketiduran, girang banget, giliran dosanya nggak ditulis. Jadi ya pokoknya malaikat itu berbeda dengan manusia. Wala yanamu, jadi tidak tidur. Ini keyakinan. Jangan masa iya kalau masalah keimanan, jangan ngomong masa iya. Harus yakin. Kalau ngomong masa iya itu ragu, artinya masa iya kan. Wala yatanakam, juga malaikat itu tidak menikah dan tidak ada ketertarikan kepada yang lain. Beda kan dengan kita. Kalau nggak nikah, rambut di kepala rontok. Betul apa betul? Karena memang didesain kalau manusia itu menikah, tapi kalau malaikat tidak menikah. Wala yatanakamu, malaikat itu tidak menikah. Karena apa ya? Nggak ada nafsu. Didesain Allah untuk ibadah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin saya baca nih ilmu sedikit Pak. Orang yang membaca surat Al-An'am ayat pertama, 3 ayat pertama Al-An'am itu ditulis dalam kitab tafsir As-Sawi.
Man qara'a salasa ayatin min suratil An'am. 3 ayat, salasa ayat. Siapa orang yang membaca 3 ayat daripada surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, dan seterusnya. 3 ayat sampai wa ya'lamu ma taksibun. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Daud, siapa orang yang membaca 3 ayat surat Al-An'am, 3 ayat pertama surat Al-An'am, maka Allah perintahkan kepada malaikat sebanyak 70.000 malaikat, 70.000 malaikat itu untuk menuliskan kebaikan-kebaikan ibadahnya malaikat diberikan kepada orang yang membaca 3 ayat pertama surat Al-An'am. Itu tiap hari Ustaz? Enggak, bagi orang yang membaca surat Al-An'am 3 ayat pertama. Ya, kalau setiap hari ya bagus. Jadi itu pahalanya Allah bakal memberikan pahala seperti ibadahnya malaikat berapa tadi? 70.000 malaikat. Jadi kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang membaca surat Al-An'am 3 ayat pertama. Makanya kalau bisa tuh 3 ayat pertama Al-An'am dihafal. Hafalin, dibaca, dijadikan wiridan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Saya lupa kenapa? Tinggal dilihat dibaca. Nah, dikit lagi. Wa hum ibadun mukramun. Para malaikat-malaikat Allah itu adalah ibadun, hamba-hamba Allah. Jadi kalau bacanya bisa ibadun, bisa ubadun. Ibadun berarti wazannya fi'alun, fa'lun, fi'alun, abadun, ibadun. Perubahan jamak taksir. Kalau abadun satu hamba, kalau ibadun itu para hamba-hamba. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah mukramun yang dimuliakan. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum, kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tunduk patuh kepada perintah Allah. Wala wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Maka orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, martabatnya semartabat dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibandingkan manusia dengan malaikat dari sisi ibadah, hebatan manusia. Kenapa? Kalau malaikat ibadahnya tanpa dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, tidak ada lemesnya, tidak ada lulainya, tidak ada malesnya. Sementara manusia ibadah kepada Allah itu tantangannya besar. Ada males, ada hoream, ada sangu, ada lesu, ada mati. Betul apa betul? Maka doanya biar bisa ibadah kepada Allah itu doanya apa? Allahumma paksa hujan rintik-rintik, mau ngaji ke Masjid Al-Mukarram, hujan rintik-rintik, tangan dikeluarin, gede tandingannya. Benar, betul apa betul? Paksain, Allahumma paksa. Insya Allah. Ustaz menanya dulu Ustaz. Ya. Kalau lagi-lagi Nabi Muhammad Isra itu, Nabi Muhammad udah jadi pemimpin belum Ustaz di dunia? Udah jadi raja belum? Waktu apa? Nah, Abu Jahal kan udah mati Ustaz lagi waktu itu. Isra Mi'raj. Iya, Nabi Muhammad udah jadi. Waktu Isra Mi'raj Abu Jahal belum mati. Belum.
Bahkan yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang Isra Mi'raj kemudian bercerita mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj, justru yang pertama kali ingkar dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Disebut Abu Jahal artinya Abu Bapak Jahal, bodoh, babu, bego. Karena pernah seorang orang Arab itu terlilit besi, rantai. Kan kita mah untuk melepasnya digergaji ya, dipotong pakai gergaji besi. Kata Abu Jahal, udah bakar aja karena besi itu hancurnya dengan api, suruh dibakar kan perak. Maka semenjak itu Amr bin Hisham terkenal dengan kata Abu Jahal. Abu artinya bodoh, Jahal artinya Jahal artinya bodoh. Berarti belum Ada juga yang menyebutkan disebut Abu Jahal karena tokoh pemimpin jahiliyah waktu itu adalah Abu Jahal. Berarti belum mati ya, Bu? Iya. Jadi Abu Jahal belum mati. Matinya Abu Jahal itu di saat perang Badar. Matinya Abu Jahal itu di saat perang Badar. Dan maaf kalau orang yang umroh sekarang itu ada sebelah kanan daripada apa namanya pemakaman makamnya Abu Jahal itu sampai sekarang mengeluarkan aroma bau bangkai ya. Dan setiap orang yang lewat itu mesti melempar batu. Titik. Nah, terakhir para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam, la yafturun, tidak berhenti. Tidak berhenti terus-menerus. Jadi kalau diperintahkan bertasbih terus siang malam dia bertasbih. Itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti disampaikan tentang tafsilan. Malaikat-malaikat secara tafsili itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Atib, Malik, Ridwan. Dan walaupun tidak berurutan dalam menyebutkannya tidak jadi masalah. Yang penting kita mengetahui malaikat yang wajib diketahui jumlahnya cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi ketika disebut Jibril, malaikat Allah. Apa yang kamu ketahui tentang Mikail? Malaikat Allah dan lain sebagainya. Itu begitu. Cukup kita mempercayainya secara tafsir, mengenali daripada nama-nama malaikat. Dan terakhir Jibril itu bahasanya bukan bahasa Arab. Jibril itu bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Jibr itu artinya hamba, il itu artinya Tuhan. Jadi il itu artinya Tuhan. Jadi Jibril itu artinya hamba Tuhan. Il itu artinya Tuhan. Itu artinya sama, hamba Tuhan. Israfil itu juga artinya hamba. Jadi bahasa-bahasa apa namanya? Ibrani. Nah ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti dilanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Ada yang mau bertanya lagi? Imar Joki, menanya? Turun dulu. Pada Haji Hardi yang di belakang. Nah, Haji Analisa, ada yang menanya? Gak ada? Ustaz, malaikat Jibril benar Ustaz, gurunya Nabi Ustaz? Betul. Jelasin coba Ustaz. Disebut dalam Al-Quran Jibril itu adalah rekanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan guru spiritualnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
yang mengajari Nabi berwudu, yang mengajari Nabi mengerjakan sholat, itu pun adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Berarti gurunya Nabi malaikat dong? Ya, Gurunya Nabi malaikat. iya, langsung dari ilmu. Kan Nabi yang disebut Nabi dalam Al-Quran dikatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bedanya Nabi dengan manusia biasa itu, Nabi diberikan wahyu. Yang menurunkan wahyu siapa? Malaikat. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu begitu. Jadi maka oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan kita semua serta mempertebal keyakinan kita kepada malaikat Allah sebagai petugas-petugas utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan menutupi akhir perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Karena dunia yang kita tinggal di dunia, harta kekayaan pasti akan ditinggalkan. Kita akan membawa amal kebaikan juga amal keburukan masing-masing. Mudah-mudahan amal kebaikan makbul diterima di sisi Allah. Segala amal keburukan, dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Warḍiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan rabbin ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya balikal hamdi ya kashifal dhur ya man ya'ti ya aghfir wa yarham. Allahumma rabbana yassir umurana wa sawwi ajsadana wa sawwi ajsadana wa tawwil a'malana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifatana. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا سيدي يا رسول